Kalau misalkan disalurkan kepada yang haram, kira-kira dosa apa tidak? Dosa. Berarti kalau disalurkan kepada yang halal berarti dapat pahala. Maka kata Rasul, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalau bahasa kitanya, dan pada liang-liang kalian itu terdapat shadaqah. Jadi jangan memaksakan, ya, jangan memaksakan. Paling murah apa? Paling murah ya telur ayam, ya. Telur ayam 2.000 rupiah diceplok atau didadar, makan pakai nasinya anget, wah itu udah luar biasa. Alhamdulillah. Pagi-pagi ya nasinya anget, makan pakai bakwan sama tempe sama sambal kerupuk, udah cukup. Alhamdulillah. Malam-malam nggak ada apa-apa, adanya cuma telur, bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya digeprek, bawang putihnya digeprek, ya, bisa bikin nasi goreng, kenyang. Yang penting mah perut bisa diisi gitu ya. Nah itu. Tapi memang beda-beda, Bu, beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Ada suaminya yang nuntut, makan kudu enak baik, ada ya. Ada yang suaminya ala kadar sederhana, ada gitu ya. Ada yang sedang-sedang saja, ada gitu. Kalau saya mah yang ada saya makan. Kalau yang nggak ada ya udah biarin karena nggak ada gitu ya. Karena nggak ada itu ya, kan maksa. Kalau ladang maksain mah di rumah padahal ada tempe, tahu, semur ada, tapi maksain pengen makan ayam yang digeprek misalkan, maksain pergi ya, padahal di rumah ada makanan. Jadi apapun yang ada di rumah ya udah itu makan aja ya, jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada gitu. Apalagi harus mengeluarkan budget yang lebih gitu ya, harus mengeluarkan uang yang lebih. Harusnya cukup makan belanja misalkan 50.000 sehari, tapi karena jajan ya di luar bisa habis 200.000 misalkan ya, itu kan berlebihan gitu. Jadi itu namanya syahwat perut ya, syahwat perut. Syahwat perut, syahwat itu artinya apa? Kepingin perut ya, kepingin perut. Jadi jangan memaksakan ya sesuatu yang berkaitan itu dengan makanan, karena perut ini ada batasnya ya. Kalau di surga nggak ada batasnya, kita makan mau 100 piring di surga itu nggak akan kenyang. Tapi kalau di dunia, di bumi ya, itu makan 1 piring udah langsung kenyang gitu ya. Kan kebanyakan makan juga apa? Ngantuk ya. Kebanyakan makan ngantuk, itu karbohidrat ya. Itu apalagi kurang olahraga jadinya ngantuk. Nah kemudian ada lagi yang disebut dengan najis dalam hati, yaitu syahwat farji. Syahwat farji itu adalah kemaluan, kepingin kemaluan. Jadi kemaluan juga ada pengennya ya, ada pengennya. Kalau disalurkan kepada hal yang dibolehkan itu halal, boleh sedekah ya. Tapi kalau disalurkan kepada hal yang dilarang atau diharamkan berarti itu ya tidak boleh. Nah itu najis, berarti najis hati ya, kepingin parji atau kemaluan ya. Kan di surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman itu, orang yang akan mendapatkan kesuksesan itu orang yang mampu menjaga kemaluannya. Ila ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya, aw ma malakat aimanihim, atau kepada hamba sahaya perempuan. Jadi kalau dulu itu budak belian yang diperjualbelikan itu boleh dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Dulu waktu awal-awal Islam masih ada. Jadi perang ditawan, ada budak perempuan tawanan, itu boleh dimiliki ya oleh majikannya, dan boleh dinikahin, boleh dipakai aja juga boleh, nggak dinikahin. Itu dulu, sekarang udah nggak ada ya. Nah Islam membolehkan ya menyalurkan hasrat kemaluan hanya untuk kepada yang diperbolehkan atau yang dihalalkan. Bahkan itu termasuk sedekah ya, termasuk sedekah ya. Makanya kalau kita belum punya uang untuk sedekah ya, laki-laki disuruh sedekah, belum nggak punya duit, belum kerja ya, kan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, salat duha sedekah ya. Kemudian menyalurkan hasrat kepada istri juga itu adalah sedekah. Apa bahasa hadisnya? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Itu di hadisnya ya.
di hadisnya. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah kita dapat pahala kalau kita menyalurkan hasrat kemaluannya itu kepada istri kita? Kata Rasul, kalau misalkan disalurkan kepada yang haram, kira-kira dosa apa tidak? Dosa. Berarti kalau disalurkan kepada yang halal berarti dapat pahala. Maka kata Rasul, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalau bahasa kitanya, dan pada liang-liang kalian itu terdapat sodakoh, ya. Jadi suami kalau pengen sodakoh di rumah gampang, ya, narik istrinya terus sodakoh. Itu sodakoh namanya, ya gitu. Itu sodakoh. Tapi ya, kalau yang pengen rizkinya lancar itu jangan nunggu ditarik sama suaminya. Kalau yang pengen rizkinya lancar itu harus istrinya yang nawarin, ya. Kalau istrinya duluan yang nawarin, itu nanti rizki suami istrinya lancar, ya, gitu. Itu benar, ya. Karena pahalanya apa? Kalau suaminya yang narik duluan itu mah memang hal biasa karena kebutuhan suami. Tapi kalau hasil daripada menawarkan, ya, itu akan mendapatkan pahala yang lebih untuk perempuan, gitu, ya. Jadi nawarinnya gimana, Bapak mau sedekah atau enggak, gitu nawarinnya, ya. Karena di hadisnya wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada sesuatu titik-titik kalian itu ada sedekah, gitu. Gitu, ya. Jadi sedekah itu sedekah juga, sedekah lah pokoknya, gitu, ya. Nah kemudian, nah itu najis kemauan hasrat kemaluan itu disebut najis kalau tidak disalurkan kepada hal-hal yang dihalalkan atau disalurkan kepada yang haram, berarti itu najis. Kemudian wal hiqdi, ya, dendam, rasa dendam dalam hati itu adalah najis. Dendam, ya. Dendam itu misalkan kita pernah disakiti sama orang lain 3 tahun yang lalu, tapi masih ada dalam hati, ya. Saya masih dendam sama dia, belum terbalaskan, ya. Nanti kalau saya udah sukses mau saya balas dia. Nah itu namanya dendam, ya. Dendam itu dalam hati, ya. Kalau nggak timbul penyakit, ya. Kalau nggak timbul penyakit, ya udah hidupnya uring-uringan, ya. Hidupnya itu tidak bahagia. Karena apa? Karena dalam hatinya ada dendam, ya. Mau lewat rumah dia, ya, nggak enak kan? Karena punya dendam sama orang lain, gitu. Karena apa? Karena itu masih menyimpan dalam hati dendam, ya. Jadi dendam itu harus dihilangkan. Dendam itu rasa ingin membalas, ya. Kita pernah disakiti, kemudian disimpan dalam hati, bergejolak dalam hati. Nah itu disimpan. Kemudian ada hasrat, nanti saya akan balas, ya, perbuatan dia. Nah itu namanya dendam. Islam tidak mengajarkan perbuatan dendam, ya. Sekalipun enggak kita balas, nanti dia terbalaskan sendiri. Ya, misalkan ada orang yang menghina kita, nggak usah dibalas untuk dihina, nanti dia akan dihinakan sama Allah, ya. Kalau ada orang nipu kita, tidak usah dibalas untuk ditipu, nanti dia akan ditipu oleh penipunya lagi, ya. Kemudian